Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Pandu Saputra, NIM 190431100014, Prodi Teknik Elektro angkatan 19. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang praktikum modul 3 untuk mata kuliah ADHS. Nah, di sini kita membahas tentang materinya perbaikan tegangan dengan load flow, dengan load tap changer dan kapasitor bank. Di sini kita lihat kita membuat rangkai seperti gambar di sini ini. Dengan daftar percobaan kabel 1 sama dengan 0,6 volt ini, dan kabel 3 0,6 volt. Ada transformator 1 dan transformator 2 seperti ini sini nilainya. Nah, ini transformator 1, transformator 2, loom 1 dan load 1 dan load 2. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya biar tidak lama-lama. Kita menggunakan aplikasi ETAP 16.00 ya guys, ya teman-teman. Nah, untuk pertama ini udah saya rangkai untuk rangkaiannya. Di sini ada power grid, ini tempatnya di sini. Di sini ini power grid ya, barangkali teman-teman mau cari. Terus ada bus bar, untuk bus barnya di sini. Nah, ada kabel ini atau di sini kabel, dan ada transformator T1. Ini tempatnya di ini teman-teman. Ini 2 winding transformer itu namanya. Nah, terus di sini sama ada trafo 2, ada kabel 2, ada bus juga, ada bus ini. Ini ada load. Ini load caranya di sini. Static load ya, ini. Dan untuk lemnya ini lem 1 nyarinya di sini. Load ya, loom. Bacanya loom. Nah, di sini ada motor 1 dan motor 2 itu di sini. Ya, ini induction mesin, ini motor. Nah, sebenarnya teman-teman belum tahu. Nah, itu kita rangkai seperti ini teman-teman. Dan untuk nilai-nilai yang ada di setiap komponen-komponen ini, teman-teman bisa saja disesuaikan ke ininya, ke ini kabel 1 0,6 volt seperti itu. Kabel satunya ini 0,6 volt. Nah, di sini 0,6 kV 3 sampai 316. Nah, ini untuk ininya, untuk lengthnya ini kan 20 km. Ini kita sesuaikan ininya teman-teman, 0,6 volt. Nah, terus untuk yang kabel 2 juga seperti itu, 1 km ya kita tulis 1 km teman-teman, ini 1 km. Setelah itu ada transformator 1 40 MVA ini teman-teman. Di rating ya, di rating kita buka, terus di sini ada power rating, MVA-nya ini 40. Untuk MVA liquid fill OA-nya atau VA-nya 150 kV. Ini untuk ininya, primernya. Untuk tegangan primer voltage rating, tegangan primernya 150 kV. Untuk yang sekundernya, sekunder itu 20 kV ini di sini. Nah, itu untuk transformator 1. Begitupun juga di transformator 2, sama aja teman-teman. Nah, di sini ini ada transformator 2 di rating. Untuk yang primernya 20 kan di sini 20. Primernya 20, terus yang pernya 0,38 itu sekunder. Sekundernya itu 0,38 di sini. Nah, untuk MVA-nya sendiri itu 10 MVA ini power ratingnya. Seperti itu. Terus untuk motor 1 dan motor 2 ini 5000 HP. Untuk secara settingnya
Ini kita buka di numplet. Nah, di sini ada HP 5000 dan KV kilovoltnya. Untuk kilovoltnya kan itu 20. Nah, itu 20. Untuk menyeting motornya di situ. Motor 1, motor 2 pun juga sama gitu. Kan itu sama-sama 5000 HP dan 20 kilovolt. Nah, untuk loomnya ini kan 2 MVA. Kita juga sama di numplet, ini ada MVA 2 dan ada PF-nya ini 100 persenannya itu kan 100%. Nah, ini cuma 85%, jadi 0,85. Ini 80% dan 20% relatifnya gitu. Untuk loomnya gitu. Terus ini ada load 1. Ini kan ada 4 MVA. Di sini loadnya kita di sini ada rating 4 MVA ya, teman-teman. Dan kilovoltnya kan 0,38 di sini. Untuk persen PF-nya di sini 5. Itu untuk setting load 1. Dan begitu juga load 2 sama. Setelah itu kan kita sudah merangkai semua nih. Setelah itu kita coba lakukan ini, teman-teman. Langsung kita coba di load flow. Ini kita tampilkan seperti ini di sini, teman-teman. Kita coba load flow. Nah, ini keluar kan sama. Setelah itu klik alert, lalu catatlah tidak normal yang terjadi bus mana saja yang beroperasi pada tegangan tidak normal atau critical atau marginal. Nah, di sini kita tombol lonceng alert view. Ini kita klik, nanti keluar bawahnya seperti ini. Nah, ini ada beberapa bus yang memang tidak normal tegangannya. Ini ada bus 7, bus 8, bus 4. Itu bisa kita lihat di sini, teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini ada warna-warna yang berbeda. Ini warna ungu. Ini ada warna berbeda. Ini bus yang tidak normal, teman-teman. Dan juga ini tadi ada bus 4, bus 8, dan bus 7. Ini ketika masih belum diperbaiki sebuah trafonya, atau masih keadaan masih pertama belum diperbaiki, ini warna-warna berbeda ini masih bermasalah. Nah, setelah itu lakukan setting tap changer pada transformator 1 dengan setting persen tap untuk kumparan sekunder seperti di bawah. Nah, ini kita tap yang ini, kita matikan dulu aja. Nah, ini kita coba kita tap yang ini. Nah, di sini ratingnya, ini tabnya. Ini persenan ini diganti dengan kilowatt. Nah, ini. Oke. Terus lakukan load flow kembali setelah setiap tap changer, catat nilai tegangan masing-masing bus. Nah, klik alt lalu catatlah keadaan tidak normal yang terjadi bus mana saja. Nah, ketika kita udah mengubah ini, coba kita normalkan, kita load flow lagi. Kita load flow, terus kita alert lagi, coba. Nah, di sini ternyata tetap masih sama, tapi ada sedikit perubahan di operasi ini. Ini bus 7, bus 8, bus 4. Seperti masih saja, terus masih sama. Nah, lakukan setiap setting tap changer pada transformator 2 dengan setting persen tap untuk kumparan seperti bawah ini. Coba kita setting di trafo 2 nya. Kita setting di trafo 2 nya. Kita setting primernya itu kita min 2,5 ya. Nah, kita oke, terus kita mulai lagi. Dan kita load flow selalu ke alert lagi, kita aliri lagi, kita cek. Nah, ini operasinya semakin meningkat, teman-teman. Jadi semakin lebih baik dari yang sebelumnya, walaupun masih
ada sedikit kendala atau kurang bagus lah ini, tapi udah ini ratingnya udah semakin bagus operasinya, persenannya. Terus lalu kita lanjut, terus tambahkan kapasitor banknya ini pada bus 4, ini di kita bus 8. Nah di sini, nah coba kita tambahkan, kita matikan dulu, kita atur ke edit. Nah kita tambahkan kapasitornya, kita tambahkan. Nah itu kita setting pada kapasitornya dengan amplifier capacitor kedua ini, kita contoh yang di sini. Nah ini kita ganti ratingnya 20 volt. Nah udah, ini kita ganti 7. Oke, nah udah kita oke, terus coba load flow, terus alert lagi. Nah, load flow, terus kita alert, bisa kita lihat. Nah di sini udah ada yang normal. Tadi bus 4 kan sempat terdaftar di analisis ini yang bermasalah, ternyata ini udah hilang, tinggal 7 dan 8. Nah itu fungsinya kapasitor bank di sini untuk memperbaiki arus, untuk memperbaiki jalurnya, power faktornya. Terus sudah gitu, nah gitu teman-teman. Ini kan juga bus 7 dan bus 8 ini sudah bagus, 97,9 dan 94,7. Itu sudah mendekati 100%. Nah ini di sini pun juga warnanya, yang ini bus 4 sudah ganti, tinggal ini bus 8 dan bus 7 nya, tapi udah lumayan bagus. Ini kita udah ganti. Nah itu begitu untuk praktikum 3-nya. Untuk analisisnya di sini aku dapat menyimpulkan bahwa kenapa kok kapasitor bank ini kan, kenapa kok kapasitor bank harus ditaruh di akhir. Nah, mengapa sih trafo dilakukan terlebih dahulu, kemudian pemasangan bank kapasitor. Nah di sini kenapa kok dipasang terakhir dan duluan trafonya? Karena menurutku kapasitor di sini itu memperbaiki power faktornya, untuk memperbaiki kendala-kendala yang ada di jalur utama, jalur ketika masih awal setelah pembuatan trafonya ini. Dan misal nanti kalau ini di awal itu menyalahi fungsinya. Bandingkan nilai turun tegangan yang terjadi pada ketiga kondisi di atas. Nah ketika masih pertama, masih di awal-awal, ketika masih ini, kadang sebelum ada perbaikan tegangan, itu masih ada 3 bus bar yang bermasalah, bukan bermasalah, kurang normal, dan operasinya itu, persenan operasinya itu masih terlalu jauh dengan 100%. Nah untuk yang kondisi yang kedua, load tap charging satu kumparan sekunder, ini dia lebih meningkat lagi persenan operasinya di sini. Persen operasinya ini lebih meningkat lagi, jadi mendekati lebih sempurna. Nah ketika udah dikasih kapasitor bank, itu sudah ada yang sempurna, sudah ada yang normal di bus 4-nya ini. Terus di bus 8 dan bus 7 ini sudah mendekati 100%. Jadi kita ambil kesimpulan semakin diperbaiki itu semakin lebih baik. Jadi kita perlu memang tahapan-tahapan di mana kita harus mencoba memperbaiki ketika belum sempurna. Nah, di sini bus manasisnya tidak mengalami keadaan tidak normal pada tiap kondisi. Di sini ada bus 8, bus 4 dan bus 7 di sini. Nah, itu mungkin
yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.